Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, kita akan menjelaskan dulu nih, apa sih pengertian daripada Pancasila dalam konteks ketatanegaraan itu. Mari kita bahas. Jadi, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan itu adalah sebuah sumber nilai, norma, dan kaidah moral maupun hukum. Jadi Pancasila itu adalah sebagai pandangan hidup bangsa negara Republik Indonesia dan sebagai dasar negara yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa yang adil dan makmur. Lalu, kenapa sih Pancasila menjadi hal yang krusial? Karena apa? Karena Pancasila itu ternyata memiliki kedudukan, teman-teman. Yang mana kedudukan ini bukan kedudukan sembarangan ya. Tapi kedudukan Pancasila ini adalah sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber. Kita bahas dulu dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Maksud daripada Pancasila sebagai dasar negara adalah berarti Pancasila dapat mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan fundamental. Yang mana kedudukan ini ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah dasar negara yang mengatur tatanan kehidupan berbangsa. Pancasila ini digunakan sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua adalah sumber hukum dasar nasional. Jadi Pancasila ini menjadi sumber hukum dasar nasional yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah sebagai ideologi negara Pancasila. Pancasila ini menjadi ideologi negara Indonesia sehingga setiap peraturan dan perundang-undangan harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Inilah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Mari kita bahas Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Selanjutnya adalah kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Maksudnya itu apa sih, teman-teman? Jadi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berarti Pancasila ini merupakan sebuah norma dasar yang menjadi acuan atau induk dari segala bentuk tatanan norma di Indonesia, yang mana termuat menjadi 3. Salah satunya adalah sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Jadi Pancasila ini berkedudukan sebagai sumber dari semua tertib hukum negara Indonesia. Selanjutnya adalah Pancasila menjadi sumber dan pengatur dalam tata kelola berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir adalah Pancasila menjadi tempat untuk menggali serta menemukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara. Inilah beberapa pengertian daripada kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Setelah kita bahas tentang pengertian dan kedudukan Pancasila, kita akan bahas isi pembukaan undang-undang sebagai stat fundamental. Jadi stat fundamental ini adalah sebuah norma dasar ya, teman-teman. Norma dasar yang menjadi acuan atau patokan dalam pembuatan konstitusi. Nah, isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai stat fundamental itu ada 4. Nah, yang pertama itu adalah prinsip-prinsip dasar. Jadi prinsip-prinsip dasar ini maksudnya itu Undang-Undang Dasar mengandung tentang kedaulatan rakyat, persatuan dan kesatuan, dan juga keadilan sosial. Nah, kedaulatan rakyat ini maksudnya itu menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dan paling tinggi di Indonesia adalah berada di tangan rakyat itu sendiri. Jadi dari rakyat kembali ke rakyat. Selanjutnya persatuan dan kesatuan. Kita telah mengetahui bahwa Indonesia itu dibangun atas dasar keberagaman, atas dasar kebinekaan tunggal ika. Jadi meskipun kita berbeda-beda, maka kita harus tetap satu. Yang mana hal ini sesuai dengan prinsip dari persatuan dan kesatuan. Selanjutnya ada keadilan sosial. Jadi maksud daripada keadilan sosial ini adalah menyiratkan sebuah komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat dan untuk penghapusan daripada kesenjangan sosial di mata masyarakat. Dan yang kedua ada landasan filosofis. Landasan filosofis ini dalam pembukaan undang-undang itu memiliki nilai yang sangat kuat. Karena di dalamnya itu memiliki nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan moral
dan etika bagi penyelenggaraan negara. Nah, dasar filosofis ini memberikan panduan bagi pembuatan kebijakan dan undang-undang dan serta menciptakan sistem hukum yang berkeadilan sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Isi pembukaan Undang-Undang Dasar selanjutnya adalah kedudukan dalam hierarki hukum. Maksudnya, pembukaan Undang-Undang Dasar ini menempati posisi tertinggi teman-teman dalam sistem hukum di Indonesia. Bahkan semua peraturan perundang-undangan ini harus berlandaskan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Sehingga menjadikan seluruh warga negara Indonesia harus menjadikan pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai pengontrol, sebagai acuan, sebagai landasan bagi praktik hukum dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, fungsi dan implementasi. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki fungsi sebagai sumber inspirasi, motivasi, dan bahkan inovasi bagi setiap elemen negara dan masyarakat. Baik itu sebuah lembaga, yakni lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat sipil. Nah, implementasi ini adalah hasil dari norma-norma yang terdapat dalam pembukaan yang bisa dilihat dari berbagai kebijakan publik dan praktik pemerintahan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan. Lalu apa sih hubungan dari pembukaan Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Jadi mereka ketiganya memiliki keterkaitan yang sangat kuat teman-teman, yang tidak dapat diubah dan tidak dapat dipisahkan. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar itu memiliki keterkaitan. Mengapa? Karena Pancasila merupakan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yang mana Pancasila ini memiliki kedudukan yang kuat, dan Pancasila ini tidak dapat diubah. Selanjutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar itu memiliki fungsi sebagai landasan bagi isi dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Pembukaan ini memberikan arah bagi isi pasal-pasal, sehingga pasal-pasal tersebut dibuat sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan norma-norma Pancasila. Lalu kita akan bahas tentang sistem ketatanegaraan sebelum dan sesudah amandemen. Jadi sebelum dan sesudah amandemen itu memiliki perubahan sesuai dengan dinamika zaman pada saat itu. Jadi yang pertama itu adalah tentang sistem pemerintahan. Jadi dulu sebelum amandemen, Indonesia itu menganut sistem pemerintahan di bawah otoriter. Nah, otoriter ini dijalankan pada masa Orde Baru. Namun setelah amandemen, Indonesia memasuki era reformasi, era perubahan teman-teman, dengan sistem pemerintahan demokratis, jadi dari rakyat untuk rakyat, begitu. Selanjutnya adalah pembagian kekuasaan. Jadi sebelum amandemen, presiden itu berwenang membentuk undang-undang. Namun setelah amandemen, yang berwenang membentuk undang-undang adalah DPR, sedangkan presiden itu hanya mengesahkan rancangan undang-undang. Selanjutnya kita bahas tentang kedaulatan. Jadi sebelum amandemen, kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Namun setelah amandemen, kedaulatan ini berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Jadi berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh rakyat juga teman-teman. Selanjutnya adalah struktur lembaga negara. Sebelum amandemen, lembaga negara itu terdiri dari MPR, Presiden, DPR, DPA, BPK, dan MA. Namun setelah amandemen, lembaga negara ini berkembang menjadi MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Selanjutnya, perubahan tentang sistematika undang-undang. Sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Sedangkan setelah amandemen, Undang-Undang Dasar ini
terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal saja. Materi terakhir kita akan bahas tentang reformasi hukum tata negara Republik Indonesia. Sebelum kita lanjut lebih dalam tentang reformasi hukum tata negara Republik Indonesia, kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih hukum tata negara itu? Nah, hukum tata negara Indonesia adalah sebuah sistem yang menganut pola hidup, pola nilai, pola pikir suatu masyarakat yang berdaulat. Jadi hukum tata negara mencakup berbagai aspek seperti konstitusi, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem politik, serta hak dan kewajiban warga negara, dan juga perlindungan hukum. Menginjak materi lebih dalam, kita bahas tentang reformasi hukum tata negara Republik Indonesia. Jadi reformasi hukum tata negara Republik Indonesia adalah sebuah perubahan kekuasaan teman-teman, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif melalui amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, beberapa perubahannya diantaranya yang pertama adalah kekuasaan MPR menjadi lebih terbatas teman-teman. Karena apa? Karena presiden itu dipilih secara langsung dan tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR. Selanjutnya adalah DPR memiliki kekuasaan yang lebih luas. Selanjutnya adalah dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah, sehingga struktur parlemen Indonesia menjadi trikameral, yakni ada MPR, DPR, dan DPD. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan judicial review yang berguna untuk melawan pelanggaran konstitusi oleh peraturan perundang-undangan. Dan dibentuknya berbagai tribunal khusus seperti Tribunal Hak Asasi Manusia dan Korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.